Kisi-kisi TAP, kita kembali lagi pada buku pedoman pelaksanaan TAP. Kita perhatikan kisi-kisi TAP PGSD 1. Ini yang pertama adalah mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu peristiwa pembelajaran eksak dan non-eksak di SD. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan yang belum jelas mungkin terkait kalimat ini. Silahkan bisa menyampaikan. Saya izin bertanya, Pak. Mas Sinten nggih? Lebih. Mas Lutfi, silahkan. Ini mengenai kelemahan, kadang saya itu bingung ya, Pak. Semisal kok ada sebuah kasus, di situ perintahnya kan suruh mengidentifikasi. Nah, di situ tugasnya kita hanya menyebutkan saja kekurangannya itu atau bisa dikasih kayak saran atau iya sarannya gitu loh. Karena nih kekurangannya di bagian media nih ya Pak. Ya. Medianya kurang pas. Nah, bisa dikasih penjelasan apa enggak? Misal seharusnya media yang baik yang digunakan menggunakan ini karena media ini gitu boleh apa tidak Pak? Oke, ya. Terkait dengan yang pertama, ini kan kasus kisi-kisi pertama itu kan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu peristiwa. Ya, eksak ya, kemudian non eksak itu artinya nanti kan bisa saja eksaknya di kasus 1, non eksaknya di kasus 2 ya. Bisa terjadi kasus 1 eksak, kasus 2 tematik, eksak non eksak atau non eksak non eksak atau campuran. Ini untuk kisi-kisi pertama. Nah, terkait dengan identifikasi kelebihan atau kelemahan, terutama kelemahan tadi yang ditanyakan ya. Itu tentunya kita juga boleh ya memberikan masukan, boleh ya. Nah, tapi yang penting sebenarnya bukan masukan, yang penting, yang terpenting adalah alasan mengapa itu termasuk kelemahan gitu. Tapi kalau mau memberi saran boleh saja, tetapi yang pokok sebenarnya bukan itu. Yang pokok adalah menjelaskan mengapa itu disebut kelemahan itu. Mengapa? Jadi argumentasinya jenengan ya tergantung dari pengalaman, kemudian literasi atau wawasan yang sudah pernah dilakukan, itu boleh di situ disampaikan gitu. Jadi boleh menambahkan tapi tidak pokok, yang pokok alasan mengapa itu termasuk lemah begitu. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan pembelajaran eksak dan non eksak. Ini yang kisi-kisi kedua. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu sebatas menentukan ya, menentukan. Kalau yang kedua ini sudah bisa menguraikan. Ya. Sudah menguraikan kelebihan dan kelemahan. Itu berarti seperti yang disampaikan Mas Lutfi tadi, memberikan alasan ya, yang cukup komprehensif ya, dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang 6 aspek tadi. Yang 6 aspek itu yang dulu ada materi, ada media, ada pengolahan kelas, dari sudut pandang mereka itu. Jadi dianalisis, di breakdown ya menjadi aspek-aspek yang membuat itu lemah, itu aspek mana? Apa medianya, apa metodenya, apa pendekatannya. Dan kadang-kala begini, banyak mahasiswa yang saya baca itu jawabannya kadang tidak sinkron ya. Misalnya pendekatannya menggunakan pendekatan CTL misalnya. Tetapi di sana tidak ada metode mengamati atau diskusi. Tidak ada. Ini berarti kan tidak sinkron. Nah, misalnya metodenya menggunakan metode ceramah, metode direct interaction atau direct learning, pembelajaran langsung. Itu kan kurang sinkron ya. Harusnya kalau CTL itu kan di sana nanti ada observasi, ada diskusi, nah, kemudian tanya jawab. Karena CTL termasuk misalnya
saintifik. Saintifik kalau misalnya metodenya bukan diskusi atau kerjasama kooperatif ya, seperti misalnya praktek bersama atau demonstrasi atau eksperimen, itu ya kurang pas itu, karena pendekatan saintifik itu kan memiliki ciri-ciri yang ditunjukkan dengan proses pembelajaran yang memiliki aktivitas keterlibatan siswa. Jadi kalau misalnya metodenya tidak ada itu semua yang memungkinkan anak membuat suatu susunan pengetahuan atau tahap-tahap pengetahuan, ya tidak sinkron akhirnya. Jadi perlu diambil semacam benang merah. Kalau misalnya pendekatannya adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, otomatis metodenya ya metode berpusat pada siswa. Jangan sampai metodenya berpusat pada guru. Nah, jadinya sinkron. Nah, jadi memang perlu ada semacam mind map ya, peta konsep. Kalau misalnya pendekatan ini yang cocok modelnya apa, yang cocok metodenya apa, sehingga ketika dari atas kita urai semua gitu, urai sampai yang terbawa dalam metode, kemudian juga nanti dihubungkan dengan medianya, itu harus ada garisnya linear itu, atau sinkronisasinya ada itu yang kadang perlu kecermatan ya, terkait dengan analisis kelemahan. Kalau kelebihan barangkali sudah tidak begitu masalah ya, kita tetap berpedoman pada 6 itu. Coba dicari materinya, kira-kira ada yang kurang baik apa bagaimana apa tidak ya, materinya. Ditinjau medianya ada enggak, ditinjau dari metode pendekatan modelnya ada yang salah enggak, pengelolaan kelasnya bagaimana, terus hasil evaluasinya bagaimana. Kalau tidak ada hasil evaluasi ya berarti evaluasinya gitu. Tapi kalau ada hasil evaluasi itu bisa ditunjukkan, misalnya guru ini kecewa, guru ini senang, guru ini kurang puas, itu kan berarti itu hasil evaluasi dari proses atau kasus itu. Kita mudah menentukan itu. Ya, tapi kalau misalnya belum ada itu yang sulit itu. Nah ini perlu dilatih, perlu difokuskan lagi. Visi ketiga adalah mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah, pembelajaran eksak dan non-eksak di SD beserta alasannya dalam rangka memperbaiki kelemahan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang disajikan dalam kasus atau berdasarkan penelitian tindakan kelas. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu kita mahasiswa ya, semua mahasiswa itu disuruh atau diminta untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah atau dalam hal ini adalah memperbaiki kelemahan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam rangka itu kadangkala pula kita disuruh untuk menyusun langkah-langkah penelitian atau langkah-langkah perbaikan. Itu yang kisi ketiga. Nah, mengenai hal ini ya, kisi-kisi 1 sampai 3 saya yakin bahwa itu semua ada di situ nanti. Di situ ada, mungkin di kasus A mungkin hanya sampai kelemahan, kelebihan analisisnya. Nanti di B bisa saja sudah mengajukan perbaikan pembelajaran. Bisa saja seperti itu. Jadi antara kisi 1, 2, 3 ini ya mesti ada yang mesti keluar lah ya. Di antaranya mesti keluar. Di kasus A maupun kasus B. Nah, monggo ada yang mau menanggapi untuk kisi 3. Terkait soal yang kemarin kan menentukan kelemahannya itu termasuk susah, Pak. Nah, saya kemarin salah satunya itu kan yang pertama evaluasinya memang, terus yang kedua itu berdoanya loh Pak, karena kan benar apa salah, karena dari awal sudah mulai pelajaran kok, sudah mulai kegiatan awal baru terakhirnya itu berdoa, itu kan termasuk kelemahan bisa ya Pak? Apa Ya, enggak Pak? Ya bisa Mbak. Pokoknya gini, saya kan sudah pernah menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa
PAP ini kan sifatnya terbuka. Maka jawaban apapun itu mesti benar gitu loh. Mesti benar, kecuali tidak mau jawab atau memang sama sekali tidak nyambung. Ya itu dianggap keliru. Tapi kalau nyambung, walaupun misalnya yang dijawab itu alasannya kurang kuat, tetapi memang ada di situ kelemahannya, ya tetap benar. Nanti ada contohnya yang jawaban kemarin, Mbak. Nanti jenengan bisa melihat ya antara jawaban mahasiswa yang saya tampilkan nanti dengan jawaban jenengan. Nanti boleh ditanyakan ya hal-hal yang mungkin belum yakin ya, belum yakin. Boleh. Ya. Oke, kalau sudah paham tentang 3 kisi-kisi ini, saya lanjutkan menampilkan contoh ya, menampilkan contoh jawaban atau alternatif jawaban dari teman kita.